Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu 8 Agustus 2021, hari Minggu biasa yang ke-19. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ajak Anda merenungkan, Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa percaya dan makan dari roti ini, akan hidup selama-lamanya. Saudara dan saudariku, Injil hari ini menampilkan pada kita bagian kedua dari pembelajaran tentang Yesus Sang Roti Hidup. Bagian pertama kita dengar pada hari Minggu yang lalu. Sang Roti Hidup yang adalah Kristus sendiri, Yesus Tuhan kita. Dia memberikan kekuatan untuk satu perjalanan rohani yang panjang menuju kepada persatuan dengan Bapa di surga. Agar setiap orang yang percaya dan menyantap Sang Roti Hidup, Yesus, tidak lelah, melainkan tetap tetap bersemangat dalam perjalanan rohani ini. Agar tidak lengah,
agar tetap bersatu dengan Tuhan dan tidak berbelok arah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang disampaikan oleh Yesus sudah diantisipasi dalam perjanjian lama. Kita dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja. Nabi Elia yang merasa sudah lelah, sudah putus asa, dia kemudian tertidur, tapi dia dibangunkan oleh malaikat dan diperintahkan untuk makan dan minum. Nabi Elia dikenyangkan oleh Tuhan sendiri, makanan dan minuman yang dipersiapkan oleh Tuhan, roti bakar dan air dalam kendi. Dia makan dan minum, yang kemudian memberikan dia kekuatan untuk berjalan 40 hari 40 malam menuju gunung Allah, menuju pertemuan dengan Allah sendiri. Demikianlah saudara dan saudariku, Yesus adalah sang roti hidup, memberi kekuatan buat perjalanan dari semua orang yang percaya menuju Allah, menuju ke persatuan dengannya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, hal yang penting untuk juga direnungkan soal pembelajaran Yesus sang roti hidup ini adalah bahwa kita yang percaya pada sang roti hidup ini itu tidak semata-mata datang dari kita mau percaya, bukan. Kita ditarik oleh Allah Bapa di surga kepada sang roti hidup. Itu berarti kita orang terpanggil, kita orang terpilih. Dengan itu kita harus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur senantiasa karena anugerah berahmat ini. Allah kita sungguh luar biasa. Allah kita sungguh maha kasih, maha cinta. Karena kita ditarik inilah, kemudian rasa syukur itu senantiasa harus hadir dalam hidup kita. Kita terus diundang untuk hidup sesuai dengan tuntunan sang roti hidup ketika kita berada dalam ziarah di dunia ini. Apa yang harus dibuat? Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus, dalam bacaan kedua yang kita dengar, Santo Paulus ajak kita untuk hidup dalam kasih. Itulah hidup orang-orang yang percaya dan dikuatkan dan dikenyangkan, dipersatukan selalu dengan sang roti hidup. Mereka akan hidup dalam kasih. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa datang pada Yesus sang roti hidup. Kita yang sudah ditarik oleh Allah Bapa sendiri. Kita sadari sungguh rahmat istimewa ini. Kita syukuri itu dalam hidup kasih kita, baik kepada Allah maupun sesama, dalam kerendahan hati dan ketaatan iman. Kita kuatkan diri kita senantiasa dengan kekuatan sang roti hidup. Walaupun kita ada dalam masa pandemi di mana tidak ada pertemuan offline ekaristi yang adalah sumber kekuatan kita. Tetapi dengan ekaristi online, secara rohani kita terus bersatu dengan sang roti hidup. Apakah kita setia mengikutinya? Perjalanan kita menuju Allah harus terus dikuatkan oleh sang roti hidup, harus terus diteguhkan oleh sang roti hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berjuang, dan berjuang. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau adalah roti hidup yang turun dari surga. Bantulah kami selalu setia padamu, selalu lapar akan Engkau, selalu menyantapmu, dan membiarkan diri kami dikuatkan secara terus-menerus, agar kami sampai padamu sendiri kelak. Bantulah kami menghidupi persatuan kami denganmu dalam hidup kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Kuatkanlah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kasihi, segala usaha dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.